Halo guys, selamat datang di Cah Bagus Channel. Hari ini kita berada di base camp pendakian Gunung Merbabu via Sowanting. Ini penampakan base campnya di base camp Kang Iksanuddin. Di sini juga melayani transportasi antar jemput, porter, mental, alat-alat outdoor, dan souvenir. Ini penampakan base campnya seperti ini. Cukup luas, bisa untuk 20 orang. Lumayan. Kita intip untuk daerah depannya. Ini warung juga menjual souvenir. Untuk toiletnya sebelah mana ya? Coba ke sini. Bu, toiletnya sebelah budi ya? Mereka mas, lewat samping. Oh, lewat samping. Nggih. Samping sana, guys. Oh iya, kamar mandi lewat samping. Kok saya nggak ngeliat ya? Ini pemandangan gini nih. Oh iya, ini penampakan toiletnya. Cukup bersih, lumayan. Kita kembali ke depan dulu. Ini rencana untuk start pendakiannya sekitar jam 8 atau jam 9. Kita mau cari sarapan dulu. Oke. Jam 8.14 kita start dari BSC Sowanting menggunakan ojek. Ya. Dari sini sampai Timur kilo. Ya sekitar 10-an ya, berapa? Lumayan. Tol Kayangan ini wisata apa? Ya cuman jalan itu mas.
Iya. Baru kali ini apa sudah pernah? Ya pernah Mas, cuma pas 2017 ya, pas offline. Offline. Cuma agak sampai puncak Sampai pas cuaca buruk, pos 3. sampai pos 2 toh. Pos 2. Lah jalannya licin. Ya. Pas hujan malah. Hujan. Pas kepeng. Iya. Banyak ya. Iya. 3 orang loh. 3 orang. Terus Ya. sampai di pintu riba. Sebelum mulai pendakian, mari kita berdoa untuk keselamatan masing-masing, dari berangkat sampai pulang, sampai selamat, tidak ada suatu halangan apapun. Berdoa, dimulai. Selesai. Ya. Kalau menggunakan ojek cuma sekitar 8 menit dari base camp ke pintu riba. Ini kita start dari pintu riba, di pintu riba. Kayaknya cukup menanjak, tapi masih enak. Ini vegetasinya didominasi oleh rumput-rumput ilalang sama pohon-pohon cemara. Untuk di awal ini kemiringannya sekitar 30 derajat sampai 40. Untuk tekstur tanahnya agak-agak licin, jadi disarankan pakai trekking pole. Satu menit dari pintu riba, tadi HM0, sekarang HM01. Jadi untuk di Gunung Merbabu ini, untuk penanda tiap kilometernya dipasang pal HM seperti itu. Treknya kurang lebih seperti ini. Ya, 5 menit dari pintu riba, kita sampai di pos 1 Lembah Lempong. Di sini bisa untuk ngecamp muat berapa ya, sekitar 5 tenda. Cuma kok nanggung banget kalau camp di sini. Pos 1 itu di HM02.
Jadi ini sekarang kita udah berjalan 2 km dari pintu rimba. Jadi entah kenapa untuk vegetasi pohon-pohon di sini ujung-ujungnya kayak ada yang kepenggal gitu. Tapi menurut informasi dari basecamp sih, dulu sempat pernah tersambar petir pohon-pohon di sini. Jadinya tumbang separuh. Untuk view-nya di belakang backlight ya, nggak kelihatan. Tapi untuk aslinya itu kayak perkampungan warga. Untuk cuaca kali ini agak gimana gitu ya, kadang mendung kadang cerah. Ya semoga saja sampai area camp tetap cerah, amin. Ini HM03 ya. Ya ini pala HM di Taman Nasional Gunung Merbabu ini dilengkapi dengan stiker yang bisa menyala untuk di malam hari. Jadi membantu para pendaki untuk menemukan jalur yang benar. Jadi ikuti aja pala HM yang ada stikernya itu, pasti kita di jalan yang benar. Treknya menanjak terus. Ya ralat ya. Jadi pala HM ini ada per 100 meter. Jadi kalau HM04 itu berarti kita udah berjalan 400 meter. Jalannya masih konsisten menanjak. Sementara di kanan kiri ini vegetasi berubah menjadi tanaman pakis yang kalau dipegang itu kayak ada duri-durinya gimana gitu. Nah ini trek seperti ini kalau hujan jadi mengalir seperti sungai. Jadi kita harus memilih tanggal yang tepat. Usahakan jangan pas waktu hujan. Kalau pas waktu hujan kita akan sedikit kerepotan dengan treknya. Delapan 47 kita sampai di Lembah Gosong. Bingung saya, yang gosong yang mana? Mungkin dulu sini bekas tempat kebakaran jadi gosong. Dari sini
puncak Merapi kelihatan. Gunung Merapi ya, puncaknya nggak kelihatan, tertutup awan sama kayak merbabu. Sayang sekali pemirsa. Jalurnya selang-seling, kadang datar, kadang menanjak, datar lagi, nanjak lagi. Ya itulah lika-liku kehidupan. Kemiringannya udah mulai naik lagi. Dibutuhkan nafas yang kuat. Persiapan yang matang juga mempengaruhi. Jadi jangan sembarang mendaki, harus ada persiapan. Dari sini tantangan dimulai. Kemiringannya mantap. Dan sempit juga jalurnya. Disarankan pakai trekking pole ya, agar kita ada pegangan, biar kita nggak mengandalkan tanaman di sekitar. Itu pun kalau tanaman sekitar ada, kalau nggak ada sini treknya berubah menjadi tangga-tangga dari kayu ini. Mungkin kalau nggak dikasih seperti ini licin juga. Jadi ini hasil pembenahan dari tahun kemarin sebelum pembukaan. Karena udah lama ditutup ya jalur ini. Ya sekitar berapa ya? 20 menit kita sampai Lembah Cemoro. Ngopi. Bawa kopi ya. Sebelah sini ada jalur, entah jalur dari mana, atau jalur buat ngising, nggak tahu juga. Teman pulang satu mas. Kenapa? Tadi yang bawa banyak. Jadi dari Lembah Cemoro ke mana ini? Puncak. Masih 3,9 km. Mari lang. Gunung Merbabu ini terletak di 3 kabupaten,
di Kabupaten Semarang sebelah utaranya. Sebelah baratnya masuk Kabupaten Magelang. Untuk sebelah selatannya sama timurnya itu masuk Kabupaten Boyolali. Ini HM10. Berarti udah 1 kilometer kita berjalan. Memang lebih baik cuacanya mendung-mendung gini, jadi agak adem ketika trekking, nggak panas, nggak banyak terkuras juga tenaganya. Oh, ini udah agak landai lagi. Mantap, landai lagi. Jam 9.33. Jadi kita sudah berjalan sekitar 1 jam 11 menit. Treknya kelihatan licin ya. Nih. Tuh. Jadi tetap kita utamakan safety first ketika mendaki. Gunakanlah sepatu yang memang khusus untuk pendakian. Karena jika pakai sepatu yang bukan untuk pendakian, mungkin daya cengkramannya terhadap tanah akan berbeda dan pasti gampang kepleset. Oh, ini lumayan tinggi. Murah kok untuk sepatu pendakian di toko online itu mulai dari sekitar 120. Ya, yang nggak usah merek-merek lah, tapi yang penting fungsinya. Tapi kalau emang punya uangnya berlebih, bolehlah beli yang bermerek seperti Eiger atau Ray atau Consina atau sebagainya. Yuhu. Sepertinya ini titik yang paling licin menurut saya. Entah di depan masih ada lagi atau tidak yang paling licin, tapi untuk sementara ini yang paling licin. Ya, jam 9.51 kita sampai di Lembah Ngerijan.
Ini penampakan di lembah Ngerijan. Ini gambaran trek dari bawah tadi, lumayan. Iya bang, harus nyoba-nyoba. Dan ke atas, mantap. Ya, ini dia tanjakan yang fenomenal. Kemiringannya ini udah di atas 60, bahkan 70 derajat. Ini ada talinya buat memudahkan pendaki agar tidak tergelincir. Tapi kalau nggak hujan sih nggak licin ya. Mungkin kalau hujan beda ceritanya. Borobudur kono ya Borobudur. Borobudur. Ini ya. Saya. Ya, sejauh ini udah sekitar 1,5 jam berjalan ya. Untuk vegetasi masih sama. Treknya juga seperti ini, masih dengan cekungan-cekungan yang seperti ini. Ini bisa memudahkan, bisa juga menyulitkan. Kalau hujan ini menyulitkan, kalau nggak hujan memudahkan. Jadi langkah kita bisa agak diperpendek. Ini. Ya. Di sini ada percabangan ke kiri dan ke kanan. Kalau untuk ke kiri ini jalurnya ekstrim ya. Jadi kita pilih yang kanan aja. Dan tandanya juga di sebelah kanan. Jadi kita pilih yang kanan. Dan lumayan enak. Oh, ini yang kiri tadi ketemunya ini. Oh, di depan itu lumayan pakai 4 WD, 2 kaki dan 2 tangan. Jadi saya simpan dulu HP-nya buat langkah 4 WD. Tali lagi dong. Jadi saya ralat ya. Ini tanjakan yang paling ekstrim sejauh ini. Lihat di kamera seperti ini. Coba kita tanpa tali
seperti apa. Masih bisa ya tanpa tali, tapi tetap kita ngandelin trekking pole. Oh, ini tali lagi. Ini kayaknya lecinya pas turun. Kalau naik nggak terlalu sih. Ya, untuk gunung yang 3000-an ini emang logistik harus pas. Kalau kurang nanti bisa-bisa kita kelaparan. Kalau kelaparan nanti ujung-ujungnya kena hipotermia. Jadi manajemen logistik itu juga perlu. Yang paling penting adalah air. Manusia bisa beberapa hari tanpa makanan, tapi untuk air 1 hari pun manusia akan dehidrasi jikalau tanpa air. Jadi kalau emang mau nanjak ke yang 3000-an, bawa teman yang berpengalaman atau bawa porter. Selain dia berfungsi untuk membawakan barang kita, juga dia bisa menunjukkan jalan, karena porter itu pasti udah berpengalaman. Ya, sampai sini inilah view-nya. Dan jalurnya ini seperti dibuat melipir tebing ya. Tapi sebelah kiri ini jurang. Jadi hati-hati, jangan terlalu ke kiri. Nganan saja. Mungkin 1 sampai 2 tanjakan lagi sampai pos 2. Tuh, sepertinya di situ. Di situ pos 2. Oke, let's go. Jam 11.16 kita sampai di HM 19. Untuk jalurnya ini ke kiri ya. Kalau ke kanan ini turun. Di atas sana sepertinya pos 2. Pos 2 kita rehat sejenak untuk makan siang. Isi tenaga lagi sebelum menghadapi lembah Manding. Ini jalur menuju HM 19 ini cukup terjal. Dan di sana ada Gunung Andong.
Kita kembali ke jalur. Jam 11.21 kita sampai di pos 2 bendera. View-nya cukup terbuka. View pedesaan di daerah Magelang. Ini penampakan pos 2, ada monyet. Ada monyet. Awas bang, kameranya direbut ntar. Pos 2 bendera. Pos 2 ini di HM 20. Jadi kita sudah jalan sepanjang 2 km dari Pintu Rimba. Kita lihat sejenak buat makan siang. Dua bendera ini ada beberapa yang mendirikan tenda. Bisa juga buat ya sekitar 6 sampai 7 tenda. Bahkan 9 bisa kali. Sini juga ada. Tapi kalau menurut saya nanggung juga. Soalnya untuk ke puncaknya masih jauh. Dan rekomendasi camp dari pihak base camp itu di pos 3. Jadi kita menuju ke pos 3. Vegetasinya masih sama. Treknya juga nggak banyak berubah. Sekitar 2 menit dari pos 2 kita melewati jalan yang seperti lorong ini. Dari sini tadi di plang pos 2 ke Lembah Manding 20 menit atau 200 meter. Jadi kita akan melewati 2 patok HM untuk sampai di Lembah Manding. Ya, HM 21. Berarti 1 patok HM lagi untuk sampai di Lembah Manding. Ya, sampailah di Lembah Manding. Ini view-nya langsung ke jurang ya. Dalam banget. Dan ini bekas longsoran. Makanya ini dikasih kayak pembatas gini agar tidak terperosok ke bawah.
Ya, sekarang kita masuk ke area Lembah Manding. Nah, untuk vegetasinya tertutup seperti ini. Jalannya masih datar. Oh, itu banknya. El Manding. Jadi untuk Lembah Manding ini, menurut orang-orang di sekitar sini, atau khususnya di Basecamp Suwanting, ini tempat yang cukup keramat. Jadi kita harus ekstra unggah-ungguh toto kromo, sopan santun, tetap dijaga di sini. Ya sebenarnya nggak di sini juga, nggak di sini aja. Di semua tempat juga seperti itu. Cuma kita aja yang harus membiasakan. Jadi orang yang sopan ungguh itu nggak ada ruginya kok. Ya, jalanan nanjak terus. Bismillah. Kita ganti pos 3. Setelah dari atasnya Lembah Manding tadi, ini jalurnya zigzag. Lumayan terjal. Sekali harus pakai tangan juga. Jadi kadang saya nggak bisa merekam jalurnya karena kaki dan tangan main semua ini. Mulai sampai sini mulai bisa merekam lagi karena udah nggak pakai mode 2 kaki dan 2 tangan. Udah agak enak ini jalurnya. Entah kalau di atas. Tapi sebenarnya kurban boyem tuh kan? Apa? Sebenarnya kurban boyem kan? Aslinya akeh kan. Tidak muncak. Trek kembali berubah menjadi licin. Untuk saat ini emang yang cukup menguras tenaga itu dari Lembah Manding ke pos 3. Ini pun belum sampai pos 3. Kalau kategori tanjakan yang super emang masih yang tadi, yang sebelum pos 2. Tapi kalau untuk tanjakan yang konsisten menyiksanya itu ini. Ya, sebenarnya inti dari pendakian itu bukan menaklukkan gunung, tapi menaklukkan diri kita sendiri. Jadi ketika kita mendaki, kita harus merendahkan ego kita.
HM25. Sampai sini nih jam 13.26. Ini ada percabangan jalur ke kanan dan ke kiri. Yang kanan jelas ya licin, mending enak yang kiri. Dan panahnya juga ke kiri. Mungkin kita diberi kemudahan. Dan di depan HM29. Pos air masih jauh, Mas. Kurang 5 HM Mas. 3. Berarti ini udah. Ya, ini di sekitar HM30. Sebelah kanan ini dikasih tanda karena longsor. Tuh ke bawah. Jadi kita main aman aja, nggak usah terlalu ke kanan karena berbahaya sekali. Tuh di atas juga longsor. Nih Enak aja nih. kondisinya. Treknya miringnya hampir. Yuk Mas. Mas. Ya, mari. Macet Mas. Hampir 80 derajat. Harus pakai 4 WD. 2 tangan dan 2 kaki. Oke, saya matiin dulu. Jam berapa ini? 14.32. Kita sampai di pos air. Pos air ini berada di HM34. Bisa kuat banget kok, nggak diminum kok. Seger banget tapi ini minum dulu. Langsung gunung. Iya sih. Itu ada gayungnya tuh. Di sana ada sumber air. Isi Mas. Iya, tapi ya kesamaan gak dapat lah, yang dapat. Biar lebih butuh 5 tahun. Ini ya kondisi airnya kayak gini. Ini mencar-mencar. Jadi keluar dari pipa itu tampung di sini. Oke, kita ambil dulu. Ya, ini suasana di pos 3. Banyak tenda. Bisa muat untuk puluhan tenda di sini. Ini ada rombongan. Ya, kita mau buat tenda dulu karena udah dingin. Nantikan video selanjutnya.